Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Terimalah ucapan syukur yang kami panjatkan kepadamu untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 23 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Salomo mengajarkan kepada gereja, kepada umat, kepada pendengarnya untuk memperhatikan dengan baik orang-orang yang telah turut campur tangan melahirkan kita sebagai anak. Ketika masih muda, mereka menikah, mereka masuk di dalam rumah tangga, mereka dipercaya seorang anak. Mereka berjuang begitu keras mati-matian untuk menghantar anak-anaknya ke tempat-tempat yang terbaik. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya seperti dirinya. Dengan kata lain, harapan orang tua adalah agar anak-anaknya itu setingkat lebih baik daripada orang tua. Karenanya dengan segala kekuatan, dengan segala daya dan upaya, orang tua mencari jalan keluar. Dia harus lebih banyak keluar keringat. Dia harus lebih banyak bekerja keras untuk keberlangsungan kehidupan anak-anaknya. Nah, pada waktu masih muda, orang tua kita masih bisa beraktivitas dengan baik. Bisa mencukupi kebutuhan dirinya, istri dan anak-anaknya. Tetapi ketika ia menjadi tua, setelah tenaganya tidak lagi seperti masa muda, ketika pendengarannya mulai berkurang, ketika penglihatannya sudah tidak setajam pada masa muda, ketika pikirannya sudah mulai lupa, tidak seperti pada waktu muda begitu tajam. Sekarang kakinya sudah begitu lemah, sudah begitu rapuh untuk bekerja. Kelemahan-kelemahan yang seperti ini sering dipakai untuk memandang rendah orang tua. Tapi Salomo punya saran terhadap orang-orang yang demikian. Dengarlah ayahmu yang memperanakkan engkau. Dengarlah ayahmu. Dengan kata lain, nasihat petuah dari orang tua yang takut akan Tuhan itu harus didengar. Harus diberikan perhatian lebih. Jangan justru mengabaikan atau justru menghindarinya. Tapi dengarlah, berilah telinga untuk mendengar bagi nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua yang takut akan Tuhan. Yang kedua, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Sekali lagi, karena kerapuhan, karena banyak mengalami kelemahan, jangan pernah menghina mereka yang telah mendidik,
yang telah bekerja dengan begitu keras sehingga tubuhnya menjadi lemah pada masa tuanya. Maka kita harus memperdulikan, memberikan sebuah apresiasi yang tinggi kepada orang tua. Dengar nasihatnya. Dan ini merupakan satu anjuran yang baik. Sebab ketika seorang anak atau generasi muda tidak melupakan didikan dari ayah, tidak menghina ibunya pada waktu tua, maka generasi itu akan menjadi generasi yang bertumbuh dengan baik. Ia akan menjadi satu generasi yang siap menghadapi dunianya sekeras apapun. Seorang yang menghargai orang tua, yang mendengarkan nasihat petuah dari orang tua, maka bagi merekalah berkat-berkat dari Tuhan. Kalau kita konfirmasi di dalam kitab Perjanjian Baru, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Inilah satu keistimewaan kenapa kita tidak boleh menghina seorang ibu pada waktu mereka tua. Dan seorang ayah untuk kebijaksanaannya, untuk hikmat yang diberikan kepada kita. Beri telinga untuk mendengar. Berikan tempat yang terbaik kepada mereka. Berikan hati kepada mereka untuk mendengar semua petuah-petuah dan nasihat-nasihatnya. Karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi mari kita junjung tinggi, kita ada oleh karena Tuhan. Dan Dia menciptakan, menjadikan orang tua untuk mengasuh, untuk mendidik kita. Bukan untuk dihina, tetapi untuk ditempatkan pada porsinya sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Amin.